kita mulai pelajaran. Silakan ketua kelasnya mengikuti duduk berdoa ini. Ya, doa mulai. Yang tidak masuk hari ini, yang tidak masuk hari ini, Wildan, setelah itu, Wildan, Zahir, kemudian Abdul Hidayat juga ya, Muhammad. Kalau Abdul Hidayat juga. Terus apa lagi? Dendi, Prasetyo, Andri Kurniawan. Terus? 5 orang gimana nih? Ini semuanya sakit alfa atau gimana? Alfa semua, 5 orang. Pembahasan kita di pertemuan hari ini adalah tentang perencanaan produksi. Ini perencanaan produksi. Di buku di situ judulnya adalah sistem produksi kerajinan limbah dari bangunan luar. Ini adalah sub pokok bahasannya. Perencanaan produksi kerajinan limbah bangunan luar. Jadi perencanaan produksi kerajinan limbah bangunan luar. Tujuan dari pembelajaran kita di hari ini adalah dengan belajar perencanaan produksi diharapkan nantinya siswa bisa terampil membuat perencanaan produksi. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah diharapkan nanti siswa bisa terampil dalam membuat perencanaan produksi. Jadi tujuan kita adalah agar siswa terampil dalam membuat perencanaan produksi. Perencanaan produksi dari limbah bangun. Sebelum kita masuk pada materi pokoknya, tentunya sebelum pertemuan hari ini kalian sudah belajar tentang konsep limbah kan? Konsep limbah, kemudian pengelompokan limbah, ya kan? Oke, siapa yang masih ingat tentang konsep limbah? Konsep limbah adalah, ada yang tahu? Limbah adalah, ya silakan, Beli. Ya, bahan yang sudah menjadi sisa dan terbuang dan sudah tidak terpakai. Jadi limbah ini banyak macamnya. Kemarin konsep limbah atau jenis-jenis limbah terbagi menjadi konsep limbah. Ya, jenis limbah terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama organik. Pengelompokan limbah. Limbah terbagi menjadi 3 atau? Yang pertama limbah berdasarkan. Yang pertama limbah berdasarkan. Ya, berdasarkan wujudnya, yaitu ada 3, yaitu limbah gas, limbah cair dan limbah. Nah, kemudian yang kedua limbah berdasarkan sumbernya, yaitu limbah yang pertama adalah limbah pertanian, limbah domestik, dan limbah pertambangan. Dan yang ketiga adalah limbah berdasarkan senyawanya. Yaitu yang pertama ada limbah organik dan limbah organik. Oke, itu adalah konsep limbah limbah, kemudian jenis-jenis limbah, yaitu ada 3 itu tadi, berdasarkan wujud, berdasarkan sumber, dan berdasarkan senyawa. Nah, sebelum kita masuk lagi kepada materi pokok kita hari ini, yaitu perencanaan produksi. Kalau materi kita ini kita kaitkan dengan karakteristik profil pelajar Pancasila.
Kira-kira mana yang sesuai dengan materi pokok kita pada pertemuan tadi? Ya, yang pertama adalah kreatif. Jadi kita dituntut kreatif. Karena dalam sebuah perencanaan usaha itu kita nanti berusaha bagaimana membuat perencanaan usaha itu yang kreatif dan inovatif, sehingga nanti akan menunjang terhadap kesuksesan dalam kegiatan produksinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kalau iya, apa? Iya, gotong royong. Karena nanti di dalam pembelajaran kita hari ini kita akan bentuk kelompok-kelompok kecil yang di situ akan ada saling kerjasama sehingga menghasilkan sebuah perencanaan yang bagus. Ya kan? Yang ketiga apa kira-kira? Iya, bernalar. Ya, kita dituntut sebagai seorang calon wirausaha, kita harus bisa melakukan pemikiran atau berpikir atau bernalar secara kritis. Ya, yaitu. Jadi kita akan masuk pada perencanaan produksi kerajinan limbah berbentuk bangun. Ada Bapak punya video pembelajaran di sini berkaitan dengan sistem produksi dan di dalamnya juga ada kita bahas tentang perencanaan produksi. Sebelum kita masuk pada video pembelajarannya, kita bahas terlebih dahulu unsur-unsur dalam perencanaan produksi kerajinan limbah bangun, ya. Unsur-unsurnya yang harus kita munculkan di dalam sebuah perencanaan usaha itu apa saja? Lihat. Unsur-unsur yang harus kita munculkan ketika kita membuat sebuah perencanaan produksi, ya, ada beberapa unsur, di situ ada 9 unsur, ya, yang harus kita munculkan ketika kita akan membuat sebuah perencanaan produksi kerajinan tangan dari limbah bangun. Yang pertama adalah identitas produk atau produk usahanya. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran ekonomi, ya, kita dulu di ekonomi di kelas 10 pernah belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat itu terbagi menjadi dua. Ada berdasarkan aliran klasik, ada berdasarkan aliran modern. Nah, berdasarkan aliran modern, kegiatan ekonomi masyarakat itu sebelum kita melakukan kegiatan ekonomi, maka kita harus bisa menjawab 3 hal. Yang pertama adalah pertanyaannya berkaitan dengan what. Kemudian yang kedua itu adalah how. Kemudian yang ketiga adalah forum. Jadi menurut aliran modern bahwa kegiatan ekonomi itu harus menjawab 3 hal ini. Sebelum kita melakukan kegiatan ekonomi, maka kita harus menjawab 3 hal ini. Yang pertama adalah what. What itu adalah apa. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ekonomi, kita harus tentukan terlebih dahulu kita mau memproduksi barang apa. Sesuai dengan yang pertama di unsur-unsur perencanaan produksi, yang pertama adalah identitas produknya, yaitu produk usahanya apa. Contoh misalkan kalau kita ingin membuat kerajinan asbak, jadi nanti produk usahanya adalah asbak dari batok kelapa misalnya. Ya. Kemudian yang kedua, setelah identitas usaha itu atau identitas produk itu sudah kita tentukan, yang kedua adalah how itu contohnya? Ya, bagaimana? Bagaimana ini berkaitan dengan teknis produksi. Jadi cara atau metode kita akan melakukan kegiatan tertentu itu. Kalau di dalam kerajinan tangan banyak teknis dan bisa kita terapkan di situ. Yang pertama misalkan ada teknis, ada teknik anyam, kemudian ada teknik jahit, ada teknik sambung. Jadi teknis ini ketika kita akan memproduksi suatu barang itu tidak hanya menentukan satu teknik saja, ya. Jadi bisa lebih dari satu teknik. Jadi kombinasi dari beberapa teknik, ya.
Misalkan seperti yang saya contohkan tadi adalah produk usahanya adalah asbak dari batok kelapa. Kira-kira tekniknya apa yang kita gunakan dulu? Nah, yang pertama ada teknik potong. Kemudian yang kedua ada teknik kalau asbak dari batok kelapa. Ada teknik potong. Setelah dipotong sesuai dengan pola. Kemudian yang kedua disambung. Nah, ya, biasanya bukan dilempel. Kalau asbak disambung biasanya pakai mor atau baut sebagai perekat. Ya kan? Kan ada atas dan bawah itu ya. Ada asbaknya, kemudian penyangga yang di bawah itu. Nah, kemudian digor untuk melekatkan. Kemudian dari koran itu dikasih baut, ya kan? Jadi yang pertama pakai teknik potong, kemudian yang kedua ada teknik. Oke. Kemudian yang ketiga adalah forum. Forum adalah untuk siapa? Untuk siapa barang itu diproduksi? Yang jelas semua jawabannya akan menjawab ketika ada pertanyaan forum untuk siapa barang itu diproduksi. Ya, yang jelas semua akan menjawab konsumen. Tapi tidak hanya berarti pada jawaban konsumen saja untuk forum di sini. Nah. Jadi forum di sini kita tidak hanya berarti konsumen saja, tapi lebih ke arah spesifikasi konsumennya. Apakah konsumennya itu ditentukan berdasarkan usia? Kalau berdasarkan usia maka nanti pilihan segmentasi pasarnya apa saja? Ada anak-anak, kemudian ada remaja, kemudian ada dewasa, kemudian yang terakhir ada umum. Kalau umum berarti semua kalangan bisa. Nah, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Kemudian kalau formulnya ditentukan berdasarkan level ekonominya. Kalau kita tentukan misalkan produknya konsumennya itu adalah berdasarkan level ekonomi. Apa? Yang pertama adalah segmentasi pasarnya level ekonomi menengah ke bawah. Nah, kemudian yang kedua adalah level ekonomi menengah. Itu kalau kita tentukan segmentasi pasarnya berdasarkan kelompok level ekonomi. Yang berikutnya ketika kita tentukan berdasarkan letak geografisnya, segmentasi pasarnya terdiri dari apa saja? Terdiri dari apa saja? Letak geografis. Yang pertama, misalkan diperuntukkan bagi penduduk atau konsumen daerah daratan. Nah, kemudian yang kedua daerah pedesaan, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah daerah pegunungan. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan pesisir. Ya, itu. Jadi nanti segmentasi pasarnya harus jelas, ya. Ketika kita akan merencanakan sebuah usaha produksi, jadi segmentasi pasar itu harus jelas. Jadi kita bedakan berdasarkan kelompok apanya konsumen itu. Apakah berdasarkan usia atau yang kedua berdasarkan level ekonomi, kemudian yang ketiga atau berdasarkan letak geografis. Oke. Jadi yang pertama di perencanaan usaha tadi unsurnya yang pertama yang harus kita munculkan adalah identitas produknya, ya produk usahanya apa. Kemudian yang kedua adalah latar belakang usaha, ya latar belakang usahanya. Jadi kita akan mendirikan usaha produksi asbak itu di latar belakangnya oleh apa? Alasan yang paling mendasar kenapa kita harus mendirikan usaha produksi asbak ini. Kira-kira alasannya apa ketika kita misalkan memutuskan untuk mendirikan usaha produksi asbak? Kira-kira alasannya apa? Misalkan karena begini, karena di tempat daerah sekitar rumah tinggal saya banyak tumbuh pohon kelapa misalkan. Itu alasan kenapa harus mendirikan. Atau yang kedua apa selain itu? Apa kira-kira? Alasan yang mendasar yang mendukung terhadap usaha produksi asbak dari batok kelapa. Selain yang pertama misalkan di rumah tempat tinggal saya banyak tumbuh pohon kelapa. Kemudian yang kedua misalkan banyak yang apa? Banyak apa?
Oh, banyak orang-orang yang merokok. Nah, kemudian yang ketiga, banyak tempat-tempat wisata yang nanti pemasarannya akan lebih mudah karena di situ ada banyak wisatawan yang datang, ya kan? Ini beberapa alasan kalau kita misalkan kita akan mendirikan usaha asbak dari batok. Yang berikutnya, unsur yang harus kita munculkan ketika kita melakukan perencanaan produksi adalah segmentasi pasar. Ini sudah kita bahas tadi. Jadi pengelompokan spesifikasi konsumennya. Apakah kita bedakan berdasarkan usia atau berdasarkan level ekonomi, atau yang ketiga adalah berdasarkan letak geografisnya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah penentuan bahan dan alat. Bahan baku, kemarin sudah pernah kita bahas. Bahan baku itu terbagi lagi menjadi berapa? Bahan baku suatu produk itu terbagi lagi menjadi dua. Bahan baku terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahan baku utama. Kemudian yang kedua, bahan baku kedua pendukungnya. Bahan baku pendukung. Jadi bahan baku utama adalah bahan baku yang mendominasi dari keseluruhan produk. Ya, seperti contoh misalkan tadi asbak dari batok kelapa. Jadi bahan baku utamanya adalah batok kelapa. Bahan baku pendukungnya baut atau lagi. Jadi bahan baku terbagi-lagi menjadi dua, ada bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Yang berikutnya unsur yang harus muncul adalah teknik. Teknik sudah kita bahas tadi bahwa untuk penentuan teknik ini kita bisa menggunakan beberapa teknik produksi, ya. Jadi tidak hanya satu teknik saja, tapi kombinasi dari beberapa teknik, ya. Oke. Kemudian setelah teknik ada fungsi. Ya, fungsi dari produk yang nanti kita akan gunakan itu fungsinya untuk apa gitu. Kalau pada fungsi kerajinan kemarin ada berapa fungsi? Ada berapa fungsi? Ada dua. Yang pertama adalah fungsi. Nah, yang kedua adalah fungsi. Jadi penentuan fungsi di situ berkaitan dengan dua hal. Apakah produk yang nanti kita akan buat itu berfungsi sebagai fungsi pakai atau justru sebaliknya berfungsi sebagai fungsi? Yang berikutnya rincian biaya. Nah, rincian biaya mulai dari bahan, kemudian alat, semuanya dirinci. Kira-kira kalau satu unit barang itu menghabiskan biaya sebesar berapa? Sehingga nanti itu akan mempermudah kita dalam menentukan harga jual dari produk kita. Oke. Yang berikutnya adalah tahapan produksi atau langkah-langkah produksinya, ya. Jadi mulai dari awal pengumpulan bahan baku, kemudian pembersihannya, sampai pada proses produksinya sendiri, kemudian sampai pada proses finishing, ya, tahapan-tahapan produksi. Dan yang terakhir sekali adalah sketsa produk. Sketsa produk ini adalah gambar dari produknya. Bisa digambar berdasarkan tahapan-tahapan produksinya. Setiap tahapan produksi kamu gambar sampai pada proses finishingnya. Kemudian ada gambar utuh, sketsa produk yang utuh dari produk yang nanti akan kamu produksi. Oke, itu unsur-unsur dalam perencanaan produksi kerajinan, ya. Jadi nanti ketika Anda ditugaskan untuk membuat perencanaan produksi, maka unsur yang harus muncul adalah 9 unsur itu. Tapi yang 9 unsur itu yang wajib, itu yang pertama adalah nama produk, ya, kemudian bahan baku dan alat, dan yang ketiga adalah teknik, dan yang berikutnya adalah sketsa. Jadi itu. Jadi ada beberapa unsur yang memang wajib harus muncul ketika kita akan membuat perencanaan produksi kerajinan dari bangun. Sebelum pada sesi penugasan
sistem produksi ya. Kita ada satu ujung pelajarannya. Tolong ini kamu perhatikan sebagai referensi nanti ketika kamu akan membuat perencanaan produksi ya. Kita lihat bersama. Sistem produksi kerajinan dari limbah untuk bangunan. Pengertian limbah. Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi baik secara rumah tangga, industri, pertambangan dan sebagainya. Ini konsep limbah. Nah, kita sudah bisa bahas tadi bahwa limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi baik dari skala rumah tangga, karena ini berdasarkan sumbernya dari rumah tangga, ada industri, ada pertambangan dan ya, itu limbah, konsep limbahnya tadi. Makanya tampilannya sangat excellent gitu ya. Kalau sampai membuatnya dengan kreativitas tinggi, insya Allah hasilnya juga akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Contoh produknya adalah dari kopi, kemudian gelas, minuman yang diolah menjadi tas, kemudian kerajinan produk yang lain yang bernilai jual, kerajinan dari limbah botol plastik. Yang berikutnya adalah contoh dari kerajinan dari limbah botol plastik. Yang pertama di sini dibuat tempat pensil, tempat pensil. Kemudian bisa dibuat pot gantung, dengan beberapa karakter di situ. Karakter ini ada. Contohnya dapat digunakan dari bunga, pensil, dan mainan-mainan yang lebih menarik dan tentunya dapat mengurangi sampah. Kerajinan dari limbah kaleng biasanya digunakan dari bekas makanan. Kerajinan dari limbah kaleng bisa dibuat tempat makanan, kemudian dibuat celengan dan tempat-tempat barang seperti spidol, bolpen, gunting dan sebagainya. Maupun bekas minum soda yang biasanya dimanfaatkan di tempat pensil, tempat sendok, atau tempat buat program atas yang lain. Kerajinan dari limbah dari bapak kelapa, penurun kelapa, kita bisa membuatnya, bisa kita buat kerajinan tas dari penurun kelapa. Kemudian lampion gitu yang diukir penurunnya. Kemudian bisa juga tadi asbak ya. Kemudian juga bisa gantungan kunci. salah satunya akan tas, biasa-biasa, kunci, masih juga dimanfaatkan gelas, tempat makanan dan lain sebagainya. Kerajinan dari limbah biasanya dimanfaatkan paling sebagai dekoratif atau benda dan atau menjadi hiasan seperti ada buku kerajinan dari limbah akar bambu bisa biasanya bersifat dekoratif berfungsi sebagai fungsi hias. Bisa dipakai buat kerajinan dari kemudian patung manusia. kerajinan dari limbah menjadi bahan atau barang yang bersifat dekoratif biasa seperti pada gambar figur dan menggunakan menjadi perhiasan, meja dan limbah kulit kerang dapat dimanfaatkan menjadi bahan inspirasi dan produknya adalah ukuran, bros dan yang bersifat dekoratif juga dapat dimanfaatkan sebagai terpangku, hiasan, halaman, replika hewan, bunga, miniatur, bangunan dan lain sebagainya. Kerajinan dari limbah karet
bahan bekas biasanya dimanfaatkan menjadi senar, kemudian tempat bunga, kemudian tempat berjalan, dan beberapa hasil kerajinan dari misalnya kursi dan meja dan furniture. Kerajinan dari bapak kaca dapat dimanfaatkan di barang yang seperti tadi, kemudian bisa digunakan sebagai hiasan dinding, hiasan meja, dan sebagai hiasan taman dalam ruangan. Manfaat kerajinan dari bahan berbentuk rumah. Yang pertama, kerajinan sebagai benda pakai. Kerajinan dibuat. Manfaat atau fungsi dari kerajinan dari limbah bangun ruang. Kayaknya fungsinya sudah pernah kita bahas ya, yaitu yang pertama adalah fungsi sebagai benda pakai. Kerajinan dibuat berfungsi lebih mengutamakan kegunaan dari budaya. Jadi lebih dimanfaatkan, difokuskan pada kegunaan budayanya. Berfungsi lebih mengutamakan kegunaan benda tersebut. Adapun unsur keindahan hanyalah sebagai pendukung. Kerajinan sebagai benda hias. Kerajinan ini mengikuti semua bentuk kerajinan yang dibuat bertujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan berbentuk bangunan. Materi pokok kita berada pada di sesi terakhir ini, yaitu perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah untuk bangun ruang. Kredit berangkat pada kira-kira kita dan STK, sementara dalam penggunaan fungsinya akan fungsi pakai sebagai fisiologis, misalnya benda pakai, hiasan, tulisan, dan lain sebagainya. Kredit dipersyaratkan dalam perencanaan produksi kerajinan dari limbah. Ini ada syarat-syarat perencanaan produksinya kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, menentukan bahan dan material produksi kerajinan. Yang pertama, sebenarnya di unsur-unsur perencanaan produksi tadi sudah kita bahas ya, yaitu menentukan bahan atau material model kerajinannya. Kemudian yang kedua adalah Dalam menentukan bahan material produksi kerajinan sangat penting, terutama dalam mendukung nilai penyempurnaan, terutama dalam menggunakan benda pakai dan juga memenuhi kualitas dari barang tersebut. Bentuk yang diproduksi adalah hal yang paling penting, terutama dalam beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Jadi produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara penggunaannya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, ada satu tugas yang harus Anda kerjakan, yaitu membuat satu jenis perencanaan dari. Jadi nanti ini tugasnya bukan individu ya, tapi tugas kelompok. Ya, Anda membuat perencanaan satu jenis kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Kemarin kita sudah membentuk kelompok berdasarkan minat siswa. Kita sudah bagi menjadi 4 kelompok berdasarkan minat ya. Yang pertama berdasarkan IT, yang siswa yang berminat di bidang IT. Kemudian yang kedua adalah siswa yang berminat di bidang menggambar. Ya. Jadi nanti yang berminat di bidang IT nanti perencanaan usahanya Anda buat pakai IT, nah penerapan dari IT bisa dibuat pakai PowerPoint atau pakai slide. Nah itu. Kemudian yang berminat, yang minatnya di bidang menggambar, berarti nanti perencanaan usahanya Anda buat dengan menggambar. Jadi nanti Anda bisa menggambar ke ini, ke kertas karton, ya, gambar sketsa produknya, gambar tahapan-tahapan produksinya dari awal sampai akhir. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga yang minatnya di bidang menulis. Berarti nanti Anda menuliskan konsep dari perencanaan produksinya, mulai dari unsur-unsur yang harus ada tadi, meliputi bahan, alat, nama produknya, dan tahapan produksinya serta sketsa produknya. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan minat bercerita. Jadi Anda yang bercerita nanti konsepnya Anda sudah buat dulu, kemudian setelah selesai diceritakan ke depan kelas. Ya, oke, silakan kelompoknya silakan menggabung dari 4 minat yang sudah kita bagi sebelumnya. Silakan menggabung.
Sesuaikan dengan kelompoknya kan. gambar. Rencana usaha itu, rencana produksi kamu presentasinya ke depan. Jadi perwakilan kelas dan perwakilan kelompok nanti 2 orang maju di depan, ya. 2 orang. Ya, 2 orang. Yang silakan dari kelompok pertama, dari kelompok. Oke, yang lain tolong didengarkan ya. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu kelompok IT ya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IT ingin mempresentasikan perencanaan produk kerajinan limbah baku ruang. Ya, baru Yang terdiri dari anggota kelompok Andre Kurniawan, Radendri Prasetyo, Priani Lestari, dan Vidya Ananda Wirani, Muhammad Mufid Al-Fiki, Muhammad Samrani, dan Muhammad Hugo, Muhammad Abdani, dan Sari Ulfa Siti Agustina. Di sini kami akan membuat kerajinan pot bunga dari tutup botol. Latar belakang usaha kita botol-botol bekas sudah tidak asing lagi bagi kita, sehingga kita menuangkan botol bekas itu untuk membuat kerajinan usaha. Presentasi pasar dari produk tersebut kita hanya fokus kepada umum, yaitu masyarakat. Ada dan bahan beserta harganya yang disebutkan adalah kalipur yang harganya 10.000, lem tembak yang harganya 3.000, dan korek 2.000, kaca 10.000, gunting 10.000, aksesoris dan kertas origami 5.000. Tahapan produksi pertama, kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, siapkan tutup botol, lalu lubang atas tutup botol. Kemudian ini menggunakan kalipur dan dilem menggunakan lem tembak. Setelah itu, potong serta origami berbentuk bulat. Bentuklah sesuai dengan yang diinginkan dan tempel kalipurnya pada kertas origami yang telah disusun. Lalu gabung tutup botol yang sudah siap
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang bagaimana saya membuat suatu produk tergantung kaleng bekas. Tetapi itu adalah bahan-bahannya dari limbah rumah tangga yang mudah didapat. Segmentasi pasarnya umum. Bahan dan alat yang akan kita gunakan adalah kain rami, kardus, kaleng bekas, dan gunting. Isinya yaitu adalah gunting hias. Saya menggunakan teknik kontemper. Rincian biayanya yaitu 53.000, terdiri dari lem tembak 3.000, terus sama kain raminya 5.000. Tahapan produksi yaitu siapkan bahan-bahan dan alatnya. Gunting kain rami membentuk lingkaran ukuran sayuran dengan kaleng bekas. Lalu tempelkan kain rami yang telah dipotong bentuk lingkaran dan bahan pada sisi lingkaran yang terdapat di dalam kaleng. Kemudian gunting kain rami dengan ukuran 19 kali 8 cm dan tempelkan pada sisi pinggir luar dan dalam kaleng bekas. Kemudian gunting kardus dengan ukuran 13 kali 8 cm dan 25 kali 8 cm. Kardus yang telah dipotong sesuai dengan ukuran, lalu kardus tersebut selimuti dengan kain rami, tetapi harus rapi dan bisa menggunakan lem tembak untuk menggunakannya. Kardus yang tadi telah diselimuti kain rami tempel pada bagian dalam kaleng bekas hingga terlihat seperti pembatas atau kerak. Lalu tempelkan tali pada pinggir jaring dan yang mana saja. Tergantung kaleng bekas telah selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipresentasikan dari gambar itu.
Nggak ada alat-alatnya yang dipakai nanti. Di situ di gambarnya sudah. Silakan Anda jelaskan. Bahan dan alat, bahan baku, kaleng bekas, bahan hubungan, tali tampan, tembak dan bekas. Alat penting, alat pelindung tembak. Kemudian dari gambar itu sampai jelaskan dari yang pertama apa itu gambar apa itu? Gambar yang pertama kamu siapkan kaleng bekas ya. Ya. Kemudian setelah itu dari kaleng bekas itu disikat dari apa ya? Disikat bukan dari itu. Kain gemi ya. Kita milih kain gemi, kemudian dikasih apa itu tali tampak ya. Sehingga nanti akan menghasilkan gambar yang terakhir itu penampakan dari produknya akan berbentuk seperti tadi ya. Ya. Terima kasih dari Kasih bos. Kelompok menulis nih. tulis juga. Ya, silakan. Silakan. Dua orang mewakili kelompoknya. Ayo. Perusahaan yang sudah ada tinggal senang saja saja. Baca berapa bentar? Mulai kelompok. Asal terusnya jadi dalam konsep kemudian dipresentasikan. Kelompok kami mempresentasikan cara membuat celengan dari botol plastik. Bahan-bahan utama yang digunakan adalah plastik. Bahan pendukungnya adalah misalnya mata plastik boneka, cat, lem tembak. Alat yang digunakan gunting, terus pasca, tembak. Oke, sudah kan? Tepuk tangan untuk kelompok terakhir ya, kelompok matematik. Oke, presentasi kelompok sudah ya dari masing-masing kelompok. Kemudian cerita, gambar dan menulis pertemuan hari ini berakhir sampai di sini. Namun sebelum berakhir, kira-kira kesimpulan dari pertemuan hari ini apa kira-kira? Yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini kita sebagai kesimpulannya apa? Yang pertama, kesimpulan dari pertemuan hari ini dengan materi pokok adalah perencanaan produksi kerajinan di Bapak Terang. Yang jelas, perencanaan produksi itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa kok penting? Karena dengan perencanaan produksi itu kita bisa mendukung terhadap kesuksesan sebuah usaha produksi. Jadi kesimpulannya itu tadi adalah perencanaan produksi itu penting dalam mendukung kesuksesan dalam kegiatan produksi. Oke, pada kesimpulan pada pertemuan hari ini saya tunggu nanti prakteknya pada pertemuan berikutnya dengan merealisasikan dari rencana yang sudah Anda buat hari ini. Sebelum berakhir silakan berdoa dulu. Silakan dipimpin doa. Doa dulu sebelum agar pelajaran kita hari ini bisa